Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bobsor. Sebelum kita memulai video ini, gue pengen berterima kasih dulu. Gue terima kasih sama semua teman-teman yang udah support channel Bobsor, yang udah subscribe, yang udah likes, udah comments, udah nonton, udah share, udah memberikan kritik, saran. Gue nggak bisa mention kalian satu persatu, tapi gue akan coba mention few names on top of my head. Yang pertama, Bro Anton, terima kasih banyak atas ujangan-ujangannya. Hyper Potatoes, Falkro, pejuang Nintendo, Amnesia Poke yang live, shout out channel Bobsor dan memberikan sedikit insight tentang apa itu channel Bobsor. Lalu teman-teman yang lain yang banyak banget ini, Jardin, Cooling Nerd, Kumakumago, Fani, Cia, Kanazawa Cartel, Kasper, Grookey Gang, Om Heri Motor Aceh, lalu Pokebray. Banyak, super banyak yang gue nggak bisa sebut satu persatu, tapi gue sangat-sangat berterima kasih and I really appreciate it. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai, disclaimer dulu. Disclaimer, video ini adalah pendapat gue pribadi. Ini adalah tempat kita berdiskusi. Ini adalah diskursus publik. Jadi tidak ada yang namanya paling benar, tidak ada yang namanya paling salah. Kita bisa agree to disagree. Ketika ada perbedaan pandangan, agree to disagree, move on, kita tetap berteman. Oke. Premis dari video kali ini adalah karena adanya DM yang masuk bertanya mengenai set apa yang perlu dibeli, mana set yang paling cuan, gimana caranya cuan di kartu Pokemon. Sentimen-sentimen seperti itu banyak, tapi ada juga yang sentimen yang sangat serius dan menarik yang untuk dibahas mungkin di video selanjutnya. Tapi untuk yang sentimen-sentimen seperti itu, dan gue asumsikan adalah orang-orang yang tidak melakukan due diligence dan mungkin semi ignorance gitu. Jadi ini bisa agree to disagree ya, tapi ini pendapat gue. Kalau kalian nggak setuju ya nggak apa-apa gitu. Tapi gue akan langsung jawab. Pertanyaan pertama lebih ke arah bagaimana cara bagaimana cara mencari cuan di kartu Pokemon. Apakah bisa? Gue jawab 1.000.000% super bisa. Caranya menjadi distributor. Dah, titik. Lalu yang kedua, set mana yang paling cuan yang harus dibeli? Gampang. First edition base set booster box. Titik. Itu kalau kalian mau dua jawaban paling pasti, dua itu. Gue nggak bisa menjawab selain dari dua itu. Kenapa? Karena gue bukan Tuhan juga yang tahu kepastian. Gue nggak punya kemampuan melihat masa depan mana yang akan ini dan itu. Enggak, semua ini lebih ke arah educated guess. Ini bukan suatu kepastian. Yang gue katakan, semua informasi dan insight yang gue berikan itu bukanlah absolut. Itu lebih ke arah kombinasi antara pengalaman, teori, insting, hence an educated guess. Jadi with that being said, kita mulai untuk salah satu pertanyaan yang sangat menarik. Rata-rata yang DM gue ada yang masih sekolah dan tidak punya budget. Dia mau beli, kedepannya aku mau beli ini, mau beli itu gitu. Kira-kira gimana ya? Nah, gini, jadi ini adalah sebuah trik yang selalu gue lakukan biasanya sebelum gue memutuskan untuk membeli sebuah produk. Yang pertama itu adalah riset. Itu pasti. Gue due diligence apa yang akan keluar.
Kita samakan persepsi dulu ya. Kita samakan persepsi bahwa di video ini kita bicara bukan jangka pendek. Konteksnya bukan mau beli apa besok. Tapi kita bagi dalam setahun itu terbagi menjadi 2 semester. Semester pertama dan semester kedua. Mumpung sekarang lagi masuk nih, baru masuk semester kedua. Jadi menurut gue relevan video ini jika gue keluarkan. Inilah yang gue lakukan. Gue selalu melakukan pre-screening terhadap barang apa aja yang akan keluar. Kebutuhan kita kan banyak ya. Kita harus ngitung tuh selama per semester. Ini menurut gue. Dan kalau konteksnya adalah kartu Pokemon, rule of thumb-nya gini ya. Semua resources yang kalian punya, dari 100% resources yang kalian punya, ini gue bicara uang ya. 100% uang yang kalian punya, kalian benar-benar sisihkan dulu yang prioritas lah. Kalau kayak gue ya, I have to pay the bills, listrik, kehidupan lah intinya. Gitu. Buat kalian-kalian yang belum punya pendapatan, mungkin ya, asumsi gue masih pakai uang jajan atau dapat uang dari orang tua. Simply yang kalian bisa lakukan adalah menabung. Satu, menabung dan kalian bikin prioritas. Mana yang penting, mana yang tidak. Nah, ketika kita bicara mau prioritas, mana yang penting dan tidak, ini adalah ada sedikit teori yang selalu gue gunakan. Ini dari dulu. Ini teori ini simple. Kalian nggak perlu yang repot-repot sampai ngitung pakai pangkat, akar, dan lain, nggak usah. Ini simple banget. Ada sebuah matriks bernama Eisenhower Matrix. Ini adalah bentuk dari matriksnya. Eisenhower Matrix ini hal sepele banget, tapi super berguna. Sangat super berguna. Small details yang bisa goes a long way nih. Kayak gini nih, kalian kerjakan Eisenhower Matrix. Pada hakikatnya Eisenhower Matrix ini memang diperuntukkan untuk kita memprioritaskan task yang kadang banyak gitu, serangan beruntun, tugas-tugas yang harus kita kerjakan, mana yang duluan, mana yang penting gitu. Tapi menurut gue Eisenhower Matrix ini sangat relevan karena secara prinsip itu bisa digunakan untuk kita memprioritaskan sesuatu. Di sini bisa terlihat ada 4 kuadran. 4 kuadran yang terbagi dari mulai penting dan mendesak sampai tidak penting, tidak mendesak. Kalau kita bicara kartu Pokemon, kita kan tahu ya, dalam 6 bulan ke depan akan keluar set apa aja, produknya apa aja yang akan nongol. Jadi gue akan memberikan bocoran, inilah strategi yang gue lakukan. Ini benar-benar screening awal gue. Sebelum nanti kita bisa nyelam lebih dalam lagi, kita bisa ngitung expected value dari setiap set dan sebagainya. Tapi setidaknya ini adalah screening awal yang gue lakukan. Bagi kuadran 1 nih, untuk di kuadran 1, penting dan mendesak. Ini gue masukin booster box Evolving Skies, booster box yang Jepang ya, yang set naga Jepang. Gue nggak tahu, lupa nama setnya. Tapi basically gue akan berikan gambar yang inilah. Alasannya apa? Gini, booster box itu memberikan value paling tinggi untuk uang kita. Kartunya banyak dan kemungkinan dapat super hit. Risknya kecil, tapi entry-nya tinggi, barrier-nya. Benar, entry barrier-nya tuh sangat tinggi karena harganya biasanya mahal. Maka dari itu kita bisa nabung, kita bisa berhemat, atau kita bisa moving barang-barang kita yang less priority, atau di case gue adalah barang-barang modern untuk gue lepas, ataupun barang-barang yang gue rasa ada harganya, duplikat dan sebagainya. Kita harus benar-benar sacrificing something juga gitu. Karena gini, prinsipnya memang Pokemon tuh kan ngehenya tagnya adalah Gotta Catch 'em All ya. Tapi pertanyaannya, apa sanggup kita ngambil semuanya? Resources kita limited sekali. Barang yang dikeluarin super banyak.
Jadi kita harus pilih yang mana yang benar-benar penting dan mendesak buat kita. Setelah booster boxes, gue siapin budget juga untuk yang namanya singles. Yes, singles yang gue prioritaskan atau yang notabene-nya adalah singles terbaik di set tersebut, itu gue kejar. Karena by the end of the day orang beli boxnya untuk di dalamnya juga kan gitu. Jadi gue bisa eliminate risk gacha. Maka di dalam kuadran ini gue masukkan 2 itu, booster boxes, singles yang memang menjadi prioritas gue. Lalu kita bicara ke penting tapi tidak mendesak. Penting dan tapi tidak mendesak ini gue masukkan seperti EV Heroes Gym Set. Penting banget menurut gue sangat perlu. Tapi harganya masih terlalu tinggi. Dengan harga segitu gue bisa dapat box lebih banyak. Entry point untuk lo beli kayak gini tuh barriernya tinggi, jadi akan motong budget lo super banyak. Tapi bagi kalian yang benar-benar merasa bahwa gym set ini juga harusnya penting dan mendesak, ya nggak apa-apa. Karena ini adalah game plan gue. Kalian bisa punya game plannya bebas, benar-benar bebas banget. Jadi kita lanjut ke yang tidak penting tapi mendesak. Ini menurut gua adalah singles duplicate. Sangat-sangat menurut gua ketika kartu duplicate, kartu kembar gitu, ya gue sih senang-senang aja gitu. Apalagi kalau kartu yang bagus ya. Akan tetapi kartu yang less priority buat gua, terus kartu-kartu duplicate itu pasti masuknya ke tidak penting tapi mendesak. Mendesaknya kenapa? Mendesaknya itu karena kadang kartu-kartu yang kayak gini tuh keluar di marketplace dan yang mau banyak. Jadi bengong dikit besok udah hilang, atau sekarang lihat 3 jam lagi 4 jam lagi udah hilang. Hal-hal begitulah. Tapi ya menurut gue gak penting-penting amat, karena gue lebih prefer punya semuanya dulu satu gitu. Itu gue. Tapi kalau misalnya ada kayak kartu supernya, kartu yang benar-benar terbaik ya di set itu keluar lagi, itu masuknya penting dan mendesak menurut gue. Makanya gue jelaskan tadi kartu terbaik gitu, kartu yang priority gitu. Dan yang terakhir adalah tidak penting juga tidak mendesak. Ini tuh buat gue specialty product. Ini kita bisa agree to disagree nih di sini. Buat gue specialty product kayak produk-produk gimmick lah. ETB tuh menurut gue yang ada promonya itu mungkin kategorinya akan naik, tapi yang nggak ada promonya buat gue nggak, karena gue bukan pemain. Tapi mungkin bagi kalian yang pemain ini penting ya, karena di dalamnya ada dadu, kartu energi dan sebagainya. Kalau buat gue sebagai kolektor, enggak sih. Kenapa? Karena booster yang didapatkan tidak pasti dan tidak menjamin sebuah super hit. Dan gue gak butuh energinya, gue juga gak butuh dadunya. Jadi menurut gue ini masuk ke dalam kategori tidak penting dan tidak mendesak. Dan produk terakhir adalah susu Bear Brand. Ini susu Bear Brand ini sebenarnya produk yang bagus ya. Akan tetapi kita bisa memetik pelajaran yang sangat bagus nih dari keadaan yang sekarang terjadi. Ada 2 perilaku pasar yang kita bisa highlight, yaitu FOMO, fear of missing out, dan herding behavior. Inilah yang akan terjadi bagi kalian-kalian yang kurangnya pemahaman, kurangnya due diligence, kurangnya riset. Hanya bergantung kepada informasi yang diberikan oleh orang lain. Yang ada adalah kalian hanya akan mengikuti orang lain, kiri kanan yang ngapain kalian ngikutin. Lalu ada ketakutan tertinggal. Waduh, nggak dapet nih barangnya. Aduh. Tapi pertanyaannya, kalian benar-benar butuh nggak sebenarnya?
Jadi itu dia makanya pentingnya pemahaman akan sesuatu. Jadi ini basically adalah sedikit dari strategi yang akan gue lakukan di semester 2. Walaupun kita masih bicara banyak banget produk yang bisa kita masukkan ke dalam matrix ini. 25th anniversary dengan segudang specialty product, dengan segudang gimmick, harus gue filtering lagi. Lalu ada juga promo evolution. Jadi buat teman-teman semua, kembali ini adalah game plan gue pribadi dan terserah kalian yang menentukan sendiri, karena kalianlah yang tahu kebutuhan dan keinginan diri sendiri dan sumber daya yang kalian punya itu juga berbeda dengan orang lain. Jadi take it slow, nggak perlu kita bandingkan diri sendiri sama orang lain, santai aja. Jadi buat teman-teman, hopefully ambillah keputusan dengan kepala yang dingin. Kita benar-benar tanya ke diri sendiri, mana sih yang paling kita butuhkan, mana sih yang paling kita pengen. Jadi segini aja video yang sangat membosankan ini. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman untuk mengambil keputusan di banyaknya super produk bagus modern yang akan bermunculan. Dan kedepannya mungkin gue akan memberikan insight atau video-video lagi tentang set-set apa aja, dan gue akan beri nilai. Gue beri nilai set, let's say EV Heroes yang kemarin. Tapi gue nggak bisa keluarkan itu sekarang karena gue butuh datanya lebih banyak. Gue butuh melihat dulu pergerakannya di market. Jadi stay tune di channel Bobsor dan stay safe buat kalian semua. Jadi cukup sekian videonya. Terima kasih yang sudah menonton, and this is Bobsor sign out. Thank you guys.